yang bernama monojebra. Nah, itu adalah singkatan dari monopoli dan algebra. Nah, sebelumnya perkenalan, saya Haris Budiman dengan NPM 6051. Saya Nika Nurhayu dengan NPM 6046. Saya Rahma Zalatul Aini dengan NPM 6010. Saya Rizky Dwi Fatimah dengan NPM 6092. Dan saya Anisya Wisma Azhara dengan NPM 6013. Selamat menyaksikan. Algebra merupakan sebuah media pembelajaran matematika berbasis permainan papan yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep operasi hidup dasar dalam algebra. Untuk nama monokebra ini sendiri merupakan gabungan dari kata monopoli dan juga algebra, karena media ini terinspirasi dari permainan monopoli, namun dikembangkan dengan fokus pada materi algebra. Baik, selanjutnya untuk tujuan monokebra, yang pertama membantu siswa memahami proses operasi hitung dasar pada aljabar, yang kedua menumbuhkan minat dan semangat belajar matematika, dan yang terakhir menyediakan pembelajaran yang bersifat konteks dan juga visual. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai komponen utama dalam media pembelajaran monokebra ini. Nah, yang pertama itu ada stick. Di sini kami menyediakan 4 macam stick, yaitu yang pertama ada stick berwarna biru, ini menandakan variabel X. Terus yang kedua itu terdapat stick berwarna merah, ini menandakan variabel Y. Terus yang selanjutnya itu terdapat stick berwarna ungu, ini menandakan variabel XY atau nantinya itu perkalian. Terus yang terakhir itu terdapat stick berwarna netral atau original, ini menandakan konstanta seperti itu. Nantinya peletakan stick itu akan diletakkan sesuai kolom-kolomnya ini. Misalkan X nanti ditaruh di sini, ditaruh di sini. Untuk yang Y nanti bisa ditaruh di sini, dan konstanta itu bisa ditaruh di sini. Seperti itu. Sesuai nanti di soalnya seperti apa. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu terdapat balok operasi. Balok operasi nanti akan diletakkan di kolom-kolom ini. Misalkan di soal terdapat soal penjumlahan, nanti bisa ditaruh di sini penjumlahan. Ini juga iya seperti ini. Untuk komponen yang ketiga itu terdapat lembar soal dan lembar jawaban. Lembar soal nanti di sininya sudah sesuai jumlah ini ada 25, yang mana nantinya akan diletakkan di lembar soal sini dan lembar jawaban itu sini. Di baliknya lembar soal dan jawaban itu sudah terdapat sesuai, misalkan ini A, jawabannya juga di A, seperti itu. Baik, untuk yang pertama ada titik start. Ini untuk memulai permainan pada ini. Kemudian selanjutnya ada kotaan abjad. Nah, terus ini ada pion. Kemudian ada dadu. Terus sama penanda. Kemudian ini kotak soal sama jawaban. Nah, itu berguna buat menaruh soal dan jawaban. Nah, permainannya ketika kita melempar dadu. Misal kita mendapatkan dadunya 1, maka pion ini akan bergerak ke A karena 1. Setelah itu kita mengerjakan soal yang ada pada memiliki abjad yang sama dengan posisi pion kita. Setelah dapat mengerjakan soal, maka kita dapat menaruh penanda kalau kita sudah pernah menyelesaikan soal itu. Yang selanjutnya terdapat kotak stick untuk menempatkan stick yang diperlukan dalam soal. Kemudian terdapat kotak operasi untuk menempatkan simbol operasi yang diketahui dalam soal, dan juga terdapat kotak sama dengan untuk merepresentasikan tanda sama dengan. Kemudian terdapat uang dalam proses permainan, dan juga buku panduan sebagai panduan dalam menjalankan permainan.
setiap pemain diberikan poin awal sebesar 100 poin. Pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk menentukan jumlah langkah mereka. Pemain bergerak di sekitar papan sesuai dengan lemparan dadu, dan pemain wajib mengerjakan soal di setiap langkahnya. Jika pemain berhasil mengerjakan soal, maka akan mendapatkan 30 poin. Jika pemain salah dalam mengerjakan soal, maka akan mendapatkan pengurangan sebanyak 20 poin. Dalam mengerjakan soal maka akan mendapatkan minus 20. Dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Huruf U dan D merupakan ruang tantangan khusus dan tidak dapat dibeli oleh pemain. Pemain yang mendarat di huruf ini wajib mengikuti tantangan matematika berdasarkan kartu soal. Jika berhasil menyelesaikan tantangan, pemain mendapatkan tambahan poin sebanyak 50. Kemudian, jika gagal dalam menyelesaikan tantangan, pemain dikenakan pengurangan poin sebanyak 30. Tantangan ini bersifat wajib dan tidak dapat dilewati ataupun diganti. Pemain mendapatkan kepemilikan huruf yang tidak dimiliki setelah mendarat di atasnya dan mengerjakan soal dengan benar. Kepemilikan ditandai dengan pion. Pemain dapat masuk penjara karena berbagai alasan, seperti melemparkan dadu kembar 3 kali berturut-turut atau mendarat di penjara tepatnya pada huruf C. Pemain dapat keluar dari penjara dengan membayar denda sebanyak 20 poin. Pemain harus membayar denda sebanyak 20 poin kepada pemilik huruf yang mendarat di atasnya. Namun, jika pemain bisa mengerjakan soal milik huruf yang mendarat di atasnya, maka tidak dikenakan denda 20 poin.
Pemain dapat keluar dari penjara dengan membayar denda sebanyak 20 poin. Pemain yang mendarat di huruf ini wajib mengikuti tantangan matematika berdasarkan kartu soal. Jika berhasil menyelesaikan tantangan, pemain mendapatkan tambahan poin sebanyak 50. Kemudian, jika gagal dalam menyelesaikan tantangan, pemain dikenakan pengurangan poin sebanyak 30. Tantangan ini bersifat wajib dan tidak dapat dilewati ataupun diganti. Pemain yang melewati start atau berputar kembali akan menerima poin sebanyak 30 dari bank, kecuali jika mereka berhenti di start. Pemain dapat menjual huruf mereka kepada pemain lain sesuai dengan kesepakatan bersama, atau pemain dapat menggadaikan properti mereka ke bank untuk mendapatkan uang. Pemain yang menang adalah pemain yang terakhir memiliki semua huruf dan poin yang banyak. Pemain yang menang adalah pemain yang berhasil menghabiskan pemain lain melalui pengumpulan huruf dan juga poin. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai media pembelajaran GeoGebra. Kurang lebihnya mohon maaf.